Pertama tuh aku perkenalan dari luar negeri itu waktu SMA, Mmm. dia waktu itu ikut ekskul yang mempelajari belajar bahasa dan budaya Jepang, dan itu aku ketemu narasumber orang Jepang langsung. Dan itu mereka dari, Singapura, di mana bahasa Inggris sama Mandarinnya kan kencang banget nih. Jadi Oh, itu shock pertama kali aku tuh kalian pas tebak apa kan, tebak aksennya, bener apa banget ya? aksennya. Jujur pertama kali aku shock banget ya, sebenarnya mereka ngomong apa ya? Ya, mau dibilang dia ngomong apa kan ya nggak bisa disalahkan juga karena dia sebenarnya datang ke Indonesia ngikut ke orang tuanya ikut berbisnis ke Indonesia juga. Jadi aku shock aja dengerin, oh bahasanya rak bahasa Indo, rak bahasa Jawa, ya udah. Oke. Menanyakan gaji saat berkenalan. Gaji kan keren. 1, 2, 3. Waduh, waduh. Red flag banget ya teman-teman, wajib dihindari nih. Kanal private. Iya, boleh nih Kak Astrid, menurut Kak Astrid kenapa nih? Halo semuanya, this is GF Talk, tempat kita ngobrolin hal-hal seru, insightful, dan pastinya relatable abis. Kenalin, aku Lia yang bakal jadi host kalian di episode kali ini. Nah teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai teamwork dalam organisasi. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika anggota GF bersama dengan teman-teman dari internasional, yaitu tidak lain tidak bukan kenalan-kenalan kita ya. Nah, tema kita kali ini sudah pasti mengenai tentang Our Stories Culture Shock. Nah, teman-teman, sekarang sudah pastinya aku tidak sendirian. Aku di sini ditemani dengan 5 narasumber kita yang keren-keren abis. Sebelum mulai, kita akan kenalan dulu sama kakak-kakak yang sudah hadir. Hai. Masih deg-degan? Sama saya juga. Oke, aku mau kenalan-kenalan dulu dong pastinya sebelum mulai membahas dan berdinamika lebih lanjut. Aku mau kakak-kakak di sini memperkenalkan nama dan juga divisinya. Dari divisi apa nih di GF? Kita bisa mulai dari kakak yang sebelah sini, kakak yang cantik banget hari ini ya. Halo semuanya, kenalin aku Astrid Kristianto. Teman-teman di sini bisa panggil aku Astrid. Aku dari divisi Talent Development and Talent Acquisition Global Friends 2025-2026. Hai. Kita lanjut lagi ke kakak yang kacamata di pojok sana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Felix Ruacius, bisa dipanggil Felix. Aku di Global Friends di divisi Governance, Finance, and Logistics. Halo semuanya. Keren-keren banget ya guys, 2 divisi ini, 2 aja udah keren, apalagi selanjutnya. Kita kenalan lagi nih sama kakak manis yang kacamataan di sebelah sini. Silakan Kak. Hai semuanya, aku Triwayuni Kusmawati. Teman-teman boleh panggil aku Tri. Aku dari Project Manager Winter Camp Global Friends 2025-2026. Salam kenal semuanya. Kita langsung lanjut lagi ke 2 laki-laki ganteng di sebelah sana ya. Mungkin bisa dimulai dari yang pakai kacamata juga. Oke, halo teman-teman, saya Julio Saputra Indra Pratama, bisa aja panggil saya Julio dari Sea Delegation Service Winter Camp Global Friends 2025-2026. Lanjut. Oke, perkenalkan aku Rafael Christopher, biasanya dipanggil Rafael. Aku dari OC Brand Design Global Friend 2025-2026. Nah, kita sudah kenalan singkat dan mengetahui berbagai divisi ya ternyata cukup banyak dan semuanya keren-keren abis. Sebelum aku masuk dan mulai tanya-tanya, mungkin aku pengen dengar secara singkat nih, kira-kira kakak-kakak di sini teman dari luar negerinya atau kenalan pertama mereka dari negara mana ya? Mungkin kita bisa mulai nih dari kakak di samping aku lagi. Oke, kalau dari aku pertama tuh aku perkenalan dari luar negeri itu waktu SMA. Dia waktu itu ikut ekskul yang mempelajari belajar bahasa dan budaya Jepang, dan itu aku ketemu narasumber orang Jepang langsung gitu. Wow, keren orang Jepang langsung guys. Langsung aja, baru dengar spoilernya aku udah penasaran banget. Kita langsung tanya-tanya dengan narasumber yang lainnya. Nah, kali ini aku mau tahu tentang pengalamannya secara rinci. Mungkin culture shocknya pas baru pertama kali ketemu sama teman-teman kita dari luar negeri. Aku mau cerita-ceritanya, kita mulai dari kakak yang manis ini, kakak kacamata, Kak Utri. Benar.
Oke teman-teman, sebelumnya aku pertama kali kenal sama teman-teman dari luar negeri itu waktu SMP ya teman-teman. Dan itu mereka dari Singapura, di mana bahasa Inggris sama Mandarinnya kan kencang banget nih. Jadi culture shock pertama kali aku tuh kalian pas tebak apa kan? Aksennya, bener banget aksennya. Jujur pertama kali aku shock banget ya. Sebenarnya mereka ngomong apa ya? Jadi aku biasanya suka, oh kamu boleh ngomong ulang nggak? Aku misalnya nggak paham nih gitu. Dan mereka ternyata baik-baik banget guys. Dan nggak pernah ngejudge kita soal bahasa Inggris kita. Karena waktu itu aku masih SMP, jadi masih belajar bahasa Inggris kan. Jadi newbie gitu guys. Dan mereka benar-benar excited buat bantu aku belajar. Oh wow, keren banget. Yang penting berani dulu Ya, aja, benar, berani benar. dulu aja. Kita langsung lanjut denger pengalaman dari Kak Rafael di sebelah sana. Silakan Kak Rafael. Oke, kalau dari aku sih, aku kan punya kenalan itu nggak orang asli tapi blasteran, Amerika sama Indonesia. Itu mereka itu kadang kan kalau di Indonesia itu kita masuk rumah itu ya udah barefoot gitu kan. Jadi ya udah gitu nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Terus kalau aku di rumahnya mereka tuh aku sering lihat kayak orang tuanya sama anak-anaknya itu di dalam rumah tuh pakai sepatu, terus kayak aku merasa kayak nggak nyaman liatnya, cuman itu ya tradisi mereka gitu kan, cuma ya gitu ya. Menyesuaikan, Iya, ya, menyesuaikan. menyesuaikan. Sampai kasur kayak gitu. Sampai kasur, Sampai kasur juga. di sofa juga. Oh wow. Kamu kalau masuk rumahnya gimana? Lepas sepatunya? Aku kan awalnya ini kan mau lepas sepatu, terus yang punya rumah bilang nggak usah dipakai aja gitu. Terus gimana perasaan kamu? Nggak apa-apa ini, oh ya udah masuk aja gitu. Soalnya aku lihat mereka juga pakai sepatu juga nih. Ya, ada temannya lah ya. Iya, ada temennya. Culture shock yang kayak wow, hal-hal yang simple tapi ternyata kita berbeda ya sama teman-teman yang dari luar negeri. Oke lanjut, aku mau dengar lagi lebih banyak dari Kak Julio, silakan. Dari aku. Oh, aku ingat aku tuh pas SD benar-benar ada teman datang dari luar negeri, itu orang pure orang Tiongkok, nggak tahu bahasa Indonesia sama sekali. Jadi dia datang ke Indonesia kayak ngomongnya bahasa Mandarin aja. Kayak nggak gini sih, cuman aku ingatnya dia ngomongnya congkoren, congkoren apa? Karena ingat kayak gitu kan, Pak. Ya mau dibilang dia ngomong apa kan ya nggak bisa disalahkan juga, karena dia sebenarnya datang ke Indonesia ngikut ke orang tuanya, ikut berbisnis ke Indonesia juga. Jadi aku shock aja dengerin, oh bahasanya rak bahasa Indo, rak bahasa Jawa, ya usah. Oke, ini aku harus nyaut apa ya? Kebayang. Oke, dari Kak Felix mungkin ada sesuatu yang nggak kalah menarik juga nih. Oke, kalau untuk aku sendiri sih biasanya dari pengalaman beradaptasi aja. Karena kan setiap individu, mau itu negaranya sama, mau berbeda negara juga pasti individunya beda-beda ya. Nah, mungkin dari adaptasi, terus dari bahasa sendiri juga kita setidaknya paham. Tidak harus pasif tapi ya paham lah gitu loh. Dulu aja, jadi Iya. bisa tahu konteks pembicaraan ini kemana. Nah, itu. Iya, harus paham dulu. Benar, oke. Culture shock-nya udah dapet. Lalu aku pengen tahu bagaimana sih cara teman-teman untuk mengatasi kayak kaget tadi kan, misalnya ternyata orang-orang bawa sepatu, tantangan apa sih misalnya kayak ternyata kita beda gestur atau beda kebiasaan seperti yang tadi. Gimana cara mengatasi hal ini biar kita tuh kayak cepat beradaptasi gitu kan. Aku mau langsung tanya sama Kak Julia nih. Cara adaptasinya ya. Aku waktu itu nih yang ambil yang waktu deket-deket aja ya. Waktu itu kan kita nggak lama ini ada winter camp ya kemarin. Itu kan kita datengin mahasiswa internasional dari beberapa univ, gak cuman dari Unika juga, ada yang dari UKSW malahan main jauh dari Salatiga. Undip juga ada, Undip, Unes, banyak deh kalau nggak salah. Keren pokoknya. Itu aku ingat karena aku berhubungan pertama kali dalam banyak event tuh kumpul bareng sama orang pure luar negeri tuh yang jadi satu komunitas itu. Kayaknya aku terlalu over ya, aku kayak nggak, aku waktu itu gini apa, di hari sebelum play itu kayak aku sempat ngerenung malam-malam, aduh besok ketemu orang ngomongnya piye apa, aku malah itu akhirnya aku bukan nyari sih, tanya apa AI buat cara biar ngobrol sama orang luar negeri lebih sopan tanpa tahu dia dari mana. Itu aku liatin satu-satu kan, sama aku liatin juga itu kira-kira dari yang tahun lalu juga, itu kan juga ada winter camp, apa mahasiswanya tuh ada yang dari negara mana aja tuh, ku tulisin juga tuh di AI-nya, terus nanti dia nunjukin apa harus ngomongnya lebih cepat,
ngomongnya lebih keras, kasusnya lebih banyak. Itu ku hafalin semuanya, nggak hafal sih. Ku mengerti aja. Itu mungkin Hafal. preparationku kayak gitu sih waktu itu. Waktu itu seru banget memang, dan itu juga jadi bentuk persiapan ya biar kita bisa kasih kesan pertama yang bagus pastinya buat teman-teman kita. Oke, keren banget Kak Julia. Aku mau langsung denger lagi dari Kak Tri nih. Boleh dong Kak Tri ceritain. Oke, yang perlu aku adaptasi ya Iya, berarti. bener. Mungkin benar banget tadi kata Julio, kita perlu cari tahu dulu ya latar belakang mereka. Setelah sebenarnya kita udah tahu latar belakang mereka, kita jauh lebih gampang buat komunikasi sama mereka. Nah, itu benar banget sih, komunikasi itu penting dan cari tahu dulu. Semisal kalau ternyata yang datang dari latar belakang negara misalnya India, kita harus cari tahu nih India tuh makanan kesukaannya apa, semisal budaya yang paling lekat sama mereka tuh apa. Jadi pas kita komunikasi sama mereka itu jauh lebih lancar dan jauh lebih masuk sama Oke, mereka. lebih nyambung Setuju nggak, gitu. guys? Setuju banget. Lalu kalau misalnya orang India itu ya setelah kayak mereka punya gestur-gestur tertentu tuh, Iya, bagaimana sih betul. menyesuaikan sama mereka gitu? Jujur kemarin benar banget ada Winter National Day itu. Nah, kan banyak banget ya dari India, Pakistan kalau nggak salah, dan mereka tuh sangat ekspresif banget ya. Iya benar. Awalnya tuh aku shock kayak wah aku harus kayak Mengimbangi. membalasnya gimana ya, mengimbangi gimana. Jujur aku introvert ya dan nggak terlalu ekspresif yang kayak oh iya kah gitu, jadi agak shock dikit pertama kali, tapi ternyata mereka tuh gimana ya, buat aku jadi nyaman aja gitu, Iya, karena benar. aku jadi merasa dihargai karena Benar. ekspresi mereka tentang budaya-budaya Indonesia dan mereka sangat tertarik soal itu. Menunjukkan keingintahuannya banget. Oke, keren. Kalau dari Kak Felix sendiri ada nggak sesuatu yang baru? Dari aku ya, untuk beradaptasi itu ya harus bisa memahami orangnya terlebih dahulu. Kayak misalkan aku ngomong sama misalkan Julio atau Tri, aku kan harus ya ngomong-ngomong aja terus kan, nanti kan kita sama-sama mempelajari orang. Ya kita juga harus berharap orang itu bisa mempelajari kita gitu loh. Jadi kita bisa akrab gitu. Ada base itunya apa? Kamu tahu kamu ngomongnya sopan gitu ada gak? Iya. Tipsnya deh. Tips Tips. dan trik buat kita juga. Ya mungkin kalau mau ngobrol gitu ya bisa pakai bahasa yang baku, jangan yang bahasa sehari-hari nggak sopan banget. Best. Karena kebiasaan sekarang pada makanya hampir semua slang kan soalnya. Iya, slang. Kalau Intensi. kalau bisa ya bahasa baku aja dulu aja. Biar kayak sama-sama mengerti gitu ya artinya. Oke, kalau dari Kak Far sendiri ada nggak sesuatu yang baru gitu? Kayak misal, oh aku kaget selain kayak sepatu, ini ada hal lain kayak gesturnya beda juga. Kalau dari aku itu beberapa kali aku memperhatikan mereka tuh conversation anak sama orang tua itu agak unik ya. Jadi Ya. anaknya itu kadang nyebut nama orang tua. Terus kayak itu tuh ternyata hal-hal biasa gitu ya Normal ya di mereka. Iya, normal di Amerika tuh normal. Aku kaget gitu kan. Aku mikir dalam hati ini nggak digampar emaknya apa gimana? Bener ya, Ya, Kak? sehingga keren tuh. Kalau sama kita udah kena gampar itu ya. Iya, Sapu deh, bukan sapu. Sedang lah yang lesen banget. Nah, bener-bener hal baru sih. Jadi penyesuaian juga keren. Kalau dari Kak Astrid sendiri? Kalau dari aku sebenarnya hampir sama mirip ya. Tapi kalau kemarin dari winter camp itu juga aku mengamati mereka dulu. Jadi sebelum aku berinteraksi langsung, aku kayak mengamati mereka tuh tipe yang bagaimana, apakah mau didekati lebih dulu atau nunggu mereka cari bantuan dulu. Oke. Nah, setelah itu baru aku bisa langsung berinteraksi langsung. Kayak memastikan kenyamanan mereka dulu nih. Mereka Iya. kayak di sini ya kalau punya tanyain. Bener banget. Oke, pertanyaan kedua kita udah selesai. Aku masih punya banyak pertanyaan nih yang harus diungkit dan unek-unek aku masih banyak. Kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan ketiga. Nah, biasanya kan kayak misal winter camp kemarin kita tuh kayak harus berinteraksi yang biar kayak misal kayak eventnya tuh berjalan lancar, mereka nyaman sama kegiatan kita juga nyaman sama kedatangan mereka. Lalu kayak bagaimana sih biar kita tuh bisa tetap sejalan seproject gitu, semuanya tuh bisa tetap lancar walaupun ya tadi banyak-banyak perbedaan gitu kan dan tantangan-tantangannya sendiri. Mungkin aku bisa mendengar dari kakak-kakaknya semua gitu. Kalau dari Kak Julio, waktu winter camp kemarin gimana tuh? Agak kaget gitu nggak? Atau mungkin pas lagi kumpul dalam kelompok kecil kayak bingung nih ngomongin apa, jadi project-nya nggak jalan-jalan ini misi kita gitu. Mungkin pas kamu FGD kemarin. Iya pas Iya, FGD ya pas sih. FGD Enggak, ya. aku ingatnya pas FGD itu yang bikin aku kaget itu
aku nggak lupa mereka yang wajah bicara tuh dia dari negara mana, cuman secara langsung dia ngomongnya bener-bener straightforward gitu. Mungkin kalau di kalangan orang Indonesia ya, kita kalau nge-mention ras itu kan sesuatu hal yang sensitif tadi, ya ya cukup sensitif. Tapi dia waktu itu langsung straightforward, uh, why can't you speak Mandarin? You look Chinese. Iya, dia sempat ngomong kayak gitu. Padahal iya, aku mikirnya kayak karena yang diajak ngomong itu waktu itu orang Indonesia, tapi kayak emang ada sing related ya related sama sing gitu. Mungkin campuran kali ya. Ya, campuran sih. Bener-bener. Jujur tantangan juga ya kalau misalnya kayak nggak enak gitu. Nah itu lagi kita menyesuaikan. Kalau dari Katri ada sesuatu? Sebenarnya untuk bisa komunikasi dan berjalan bersama ya selama kegiatan yang pastinya komunikasi sih guys. Komunikasi itu penting banget dalam sebuah organisasi atau kita mau kerja membentuk apa ya? Suatu acara kan kita butuh komunikasi dan saling memahami ya. Kalau menurutku yang paling penting di situ tuh misal kita jangan menebak-nebak apa sih pemikiran mereka kayak gitu. To the point aja dan mereka tuh beneran terbuka dan open banget sama masukan dari kita. Jadi kalau misal kita mau acaranya tetap baik atau tetap berjalan, kita bisa aja langsung nanya kayak gitu kayak, guys menurut kalian selama winter ini ada apa ya yang kurang? Dan mereka tuh berani banget buat apa kasih masukan, suggestion dan itu benar-benar membantu kita banget kan. Apalagi kita yang lagi dalam masa-masa yang suka bangun-bangun Membayangkan gitu ya. mengembangkan ide-ide lihat kita. Nah, kita tuh butuh orang-orang yang benar-benar to the point untuk oh gini harusnya lebih gini loh guys, harus mengembangnya tuh kayak gini loh buat orang internasional jauh lebih tertarik kayak gitu sama kegiatan-kegiatan. Bayang. Nah, kalau Kak Tri kan menemui orang-orang yang terbuka, yang open minded, langsung ngomong. Kalau misalkan kita ketemu teman-teman kita dari luar negeri yang ternyata dia tuh orangnya private, kayak pernah nggak sih takut-takut nanya gitu? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu Kak Tri? Kalau itu sejauh ini aku ketemu teman-temannya yang Asik-asik yang asik dan ekstrovert ya. Mungkin ada teman-teman Coba kita tanya Kak Felix, ada nggak di Kak Felix? Nah, untuk tantangan ini tuh sebenarnya kan di setiap event ya kita sebagai panitia juga harus ramah. Benar kata Tri itu kan komunikasi itu kan emang kunci. Kalau dari tantangannya ini tuh kita harus bisa approach gitu loh. Nah, dari sini kan kita pasti lihat ada orang mungkin beberapa orang ini ngobrol, ada beberapa orang ini dia berdiri sendiri, duduk sendiri gitu kan. Nah, Ada beberapa yang kayak gitu juga kita harus kemarin berani ya. approach gitu loh. Makanya kita perlu komunikasi itu. Oke, perlu belajar juga tadi kayak Julio sebelum ketemu kita mengetahui budaya mereka gimana. Manfaatkan dengan baik, guys. Oke, kalau dari Kak Astrid ada sesuatu gitu apa sih yang interesting dari mereka? maka aku sewaktu FGD sih. Jadi Oke. di situ ada teman-teman dari Timor Leste dan India. Itu dua cewek gitu dan mereka tuh nggak segan-segan untuk menceritakan atau apa ya mendeskripsikan pakaian mereka gitu. Jadi kayak mereka tertarik juga mendeskripsikan pakaian mereka dan mereka juga menanyakan kalau misal di Indonesia tuh bagaimana gitu kayak mereka juga interest loh sama budaya kita gitu. Mirip sama Kak Tri ya, mereka nggak malu-malu Iya, gitu ya, nyaman banget diajak komunikasi. Kalau dari Rafael mungkin, dari temennya yang blasteran atau dari FGD kemarin, intercamp kita, ada nggak nih sesuatu yang menarik banget? Kalau aku sebenarnya ada mirip-mirip lah sama Kak Astrid. Jadi kita waktu winter camp itu ada salah satu orang India ya Kak Felix ya itu waktu awal itu ya. Iya. Itu namanya siapa aku lupa itu. Tapi dia tanya nomor WA aku sama nomor WA Felix. Iya, di save sampai sekarang terus. Oh, berarti masih ngeliat live update mereka ya? Itu ya. Dekat juga ya. Oke, keren. Oke. Udah ya, oke lanjut lagi nih. Tadi kan kita udah cerita-cerita lebih lanjut ya, udah banyak juga cerita-cerita dan boleh nggak sih ceritain sama aku gimana menghandle suasana misalnya kayak tiba-tiba canggung, tiba-tiba kehabisan topik atau kita ngeblank nih bahasa Inggrisnya ini apa ya, nyautnya gimana ya? Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Aku boleh dong dengar satu atau dua orang nih, siapa nih kira-kira mau bercerita nih? Or Kak Astrid mungkin ya. Kalau aku pertama kalau ngeblank itu seharusnya kita harus tetap apa ya senyum ngasih senyum Oh iya, atau kasih kesan bener. ramah gitu
Karena kalau misal tadi ke pertanyaan kan juga kalau misal bahasa Inggrisnya nggak tahu ya. Eh, itu itu Kayak lebih gimana kayak Bang lebih kayak awkward gitu juga kan ya. mungkin bisa kita akalin ke topik-topik yang kita tahu bahasa Inggrisnya. Misalnya kayak apa suasana hati kamu atau apa yang kamu rasain sekarang di event ini gitu. Menurut kamu gimana sih event ini sekarang gitu. Cari aman ya gitu ya. Karena saya aman. Cari aman, Jangan tanyain yang hal-hal yang kita udah bingung sendiri. Iya benar. Ini hatunya Dan gimana lagi? ya dan tetap kasih kasih reaksi kalau kita tuh menunjukkan muka-muka yang ramah dan tetap sopan. Oke, keren. Oke, aku mau denger lagi dari Julio mungkin ya. Kayak gimana sih menghandle gitu kan? Tiba-tiba Kalau dari ini ngomongin yang FGD kemarin lagi ya, boleh, kita tuh boleh. secara Memang menarik banget sih. secara grup itu kita gak kehabisan topik waktu itu. Kita semuanya tetap ngomong terus. Cuman aku ada waktu itu lagi ngomong bahas tentang Semarang itu yang di bagian kota lamanya kayak gimana. Itu aku sempat ngomong pakai bahasa Inggris. Apa terus gue Bentar, ya, aku lebih kagetnya bukan kaget sih, lebih kayak beruntungnya mereka meskipun saya nge-freeze dan nggak tahu bahasa Inggrisnya apa kan, itu mereka ya mereka bukan yang kayak ngejudge gitu, mereka ikut bercanda jadi kayak suasananya gak jadi tegang gitu kan. Jadi kayak mereka lihat aku, what you trying to say? Udah lah, nggak apa lah. Jadi kayak jatuh canggung gitu kan. Iya, canggung. Lagi zaman luar juga, benar. Oke, sepertinya aku udah mulai lihat gambarannya gitu ya buat ngehandle kecanggungan. Kita langsung aja ke pengalaman terunik, culture shock terunik. Mungkin aku mau denger dari Kak Felix kali ya. Culture shock terunik ya. Terunik gitu dari sesuatu mungkin siapa gitu pas lagi ngapain. Mungkin ini kan aku juga ada beberapa teman dari luar negeri ya. Mereka tuh kita sih sebenarnya sama-sama culture shock ya. Iya benar. Antara aku sama budaya dia, Dia sama budaya sama kita. budaya kita Iya. gitulah. Mungkin kayak dari harga makanan lah misalkan. Oh iya. Itu sering. Kalau di sana kan misalkan kayak apa di warteg gitulah. Oke. Berapa belas ribu doang kan paling mahal kan. Iya. Gitu. Mereka juga di sana itu bisa lebih mahal gitu loh kalau makanan yang seperti itu gitu loh. Kebayang. Oke, sumpah seru banget dan karena di sesi diskusi kita masih berlanjut, tapi kali ini aku mau sedikit kasih sesuatu yang seru-seru buat narasumber kita. Apa itu? Oke, langsung aja. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini tangan aku ada sesuatu yang menarik banget. Karena tadi kita udah banyak berbincang dan pembahasannya benar-benar berdaging banget dan aku jadi dapat pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman kita narasumber kali ini. Nah, biar nggak kaku-kaku banget dan lebih enjoy, aku ada game. Aku bakal bagi ini dulu nih buat teman-teman kita nih ya, boleh di estafeti ya mah. Kakak tingpong. Ya, jujur aja ya. Oh iya. Kasih dulu. Oke, dari kita ada dua warna yang di sini ada red and green. Jadi games kita kali ini unik dan melatih konsentrasi juga ya. Jadi di sini ada dua. Kalau misalkan teman-teman setuju sama pernyataan aku, angkat warna hijau, green flag. Kalau misalnya nggak setuju habis, angkat yang warna merah. Nah, aku bakal kasih 5 pernyataan, lalu kasih reaksi nih. 6, 7. Setuju ya? Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku siapkan. Yang pertama, memberi pelukan saat pertama kali bertemu. Red or green? 1, 2, 3. Green semua ya, ramah teman-teman. Oke. Pelukan biasa. Bukan biasa. Pelukan intimate kayak pacar gitu udah. Biasa mah oke gitu. Ini sebagai kenalan kita nih sama teman-teman kita dari luar negeri. Selanjutnya, menanyakan gaji saat berkenalan. Gaji kan keren. 1, 2, 3. Waduh. Red flag banget ya teman-teman, wajib dihindari nih.
karena private. Iya, boleh nih Kak Astrid, menurut Kak Astrid kenapa Iya. nih? Menurut aku itu agak termasuk privacy ya masing-masing ya itu. Gak nyaman ya ngomongnya ya. Terus bosannya masuk ya karena Kamu siapa memang ini? iya itu the point banget ya. Iya. Nggak apa-apa. To the point. Oh, Oke, kita lanjut nih. Oh, Kamil Citi. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Menolak makanan yang ditawarkan tuan rumah. Green or red flag? Silakan. Aduh, menolak. Menolak makanan yang ditawarkan oleh tuan rumah. Semua ya. Kak Felix boleh tahu agak ragu-ragu tadi ya. Ragu-ragu mau green or red apa ini? Aku mengikut mereka. Yang spesial dong, yang spesial. Ya menurut kakak sendiri kenapa? Mungkin ya kalau secara pribadi menolak tawaran apalagi makanan kalau kita berkunjung gitu kurang sopan. Gak menghargai ya. Udah menghargai. Siapa tahu mereka juga udah siapin ini buat kita biar kita tuh langsung bisa jadi. Ngeluarin uang banyak kita nggak makan kan? Wah, Tidak menghargai sih. Lalu aku mau kasih lagi satu pernyataan. Makan menggunakan tangan, green or red? Asik. Boleh nih, silahkan. 1, 2, 3. makan pakai tangan. Makan pakai tangan. tangan nggak sih? Putih kalau gitu deh. Aku lihat tangan bisa. Makan memang pakai tangan nggak? Makan pakai tangan kayak langsung gitu loh tanpa pakai sandal ada. Ini ya penaikannya saya slow. Kenapa? Makan pakai tangan jadi muluk kan maksudnya. Iya. Kayak gini. Ini kan Kayak langsung aja gitu, nggak pakai ya, sandal. makanan berat apa snack dulu. Terlalu berat ya. Enggak sih menurutku kalau secara umum lebih sopan dia pada sendok. Iya. Menurutku ya secara pribadi. Karena aku juga pernah nonton reels atau apa gitu di beberapa negara makan pakai tangan tuh kayak dianggap orang gila gitu nggak sih? Iya ada. Korek ya, siapa tahu salah ya. Tapi kan Tapi kan budaya Indonesia. iya kalau budaya Indonesia gitu. Jadi menyesuaikan. Kayak aku Indonesia. Iya. Atau lagi nasi padang. Nasi padang jangan makan pakai iya, itu kan rendam. Sensasinya beda, sensasinya beda. Oke, lanjut nih ke satu lagi yang terakhir, yaitu membungkuk saat memberikan salam. Kayak, green card, green flag. Silahkan nih, 1, 2, 3. Bingung ya? Iya, saya bingung sih. Rafael boleh tahu nih, kenapa ragu-ragu nih Rafael? Soalnya kalau dari aku ya udah kita misal salaman sama aku. Ya udah kita tatap muka gitu loh. Oke. Kalau dari aku gitu. Kalau misal sambil bungkuk tuh oke, cuman kadang kalau dari aku agak ya udah gitu. Oke. Kalau orang tua, kalau orang yang lebih Nah, tua kalau orang gimana? tua nggak apa-apa. Kalau misal seumuran baru oke. Jadi tergantung. Iya, tergantung. Kalau ke atas kan yang lebih Nah, Iya, itu saya atas suka. aja batas. Nah, iya. Bentar. Oke, seru banget gamenya, seru banget. Kita bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena kayak sepertinya belum selesai ya. Setelah game otaknya sudah refresh. Nah, kita akan lanjut bertanya-tanya. Wah guys, gamenya seru-seru abis ya. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau nyatanya hal-hal yang ternyata normal di negara kita kayak misal lepas sepatu sebelum masuk ke ruangan atau misal makan pakai tangan itu kan normal ya kalau di Indonesia, ternyata nggak normal di negara lain. Jadi kita bisa mengambil pelajarannya dari game ini untuk menyesuaikan kalau misal teman-teman nanti punya teman dari dunia internasional. Oke, langsung lanjut aja. Aku mau kasih tanya-tanya lagi sama narasumber di sini. Nah, karena kultur shock di Indonesia tuh beragam dan udah pasti beda-beda, pernah nggak sih teman-teman mendapatkan satu yang ternyata wah beda banget ternyata. Aku kaget kalau ternyata mereka tuh kok mereka nggak kayak gini ya, bukannya itu normal. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin dari Kak Astrid, ada Kak Astrid? Kalau aku sendiri mungkin aku bakal jelasin dulu ya. Kalau di Indo kita mungkin kasih salamnya ada yang menunduk sedikit gitu, gini kayak permisi gitu. Nah, kalau yang aku temuin dari narasumber di Jepang itu, dia menyampaikan apa ya di depan sambil menyampaikan materi itu benar-benar diawali dengan membungkuk yang 9 setengah badan gini kayak benar membungkuknya tuh membungkuk banget gitu. Kayak aku bayang 45 derajat gitu ya. Iya, 45 ada. Ya, ada 45 ya sih.
Ada juga yang 90 ya? Ada artinya nggak sih kayak gitu, kenapa yang 45 yang 90? Iya. Mungkin nggak sih? Ada sih, katanya kalau misal semakin banyak orang yang dihormati atau semakin banyak orang yang ingin apa ya, menunjukkan rasa hormat itu, mereka semakin menunduk gitu loh. Tapi menurut mereka itu sebanyak misal lebih rendah sedikit itu juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu membedakan gitu loh. Pokoknya semuanya tuh sama. Tapi kalau misal semakin banyak tuh semakin menunduk banget gitu. Akhirnya mereka benar-benar menghormati dan ingin dihormati juga gitu. Kalau sama bos gitu mungkin ya? Di kerjaan? Iya, benar. Kayak kebayang Coba sih. praktekin. Tadi sudah praktekin ya, sudah pernah dengar beberapa hal kayak gitu. Tapi ini versi yang Korea ya. Katanya kalau katanya ya nunduk yang banget itu tuh buat orang meninggal. Ya berarti ternyata ada perbedaannya antara Jepang sama Korea. Ya sebenarnya aku juga pernah dengar cerita ya, kalau misal di pemakaman gitu kan, itu mereka bukan nunduk lagi, mereka benar-benar sujud gitu. Ya, itu emang penghormatan terakhir bisa jadi ya. Oke, kebayang. Kalau dari Julio ada nggak sih culture shock yang ternyata beda banget? Dari aku Mm-mm. apa ya? Coba dipikir ya. Nggak culture shock banget sih, soalnya ini aku udah tahu dari lama, cuman nih gue bawa aja deh. Aku tuh ingat pernah bukan baca sih, nonton di film tuh orang Amerika kalau mereka buang air besar itu mereka wipingnya pakai tisu. Iya, jujur beda ya. Iya, nggak, kalau di Indonesia kan mesti ada air buat Oke. ngebantu ya. Bak mandi di sebelahnya tau? Tentang mau pakai apa sih, sprayer ya. Pipet juga ada. Nah, ini mereka pakai tisu. Enggak, maksudnya maksudku bukan menjelekkan, cuman ya kita kan orang Indonesia ya yang selalu tinggal pakai air, ya kaget aja. Sepertinya kalau kesana bagusnya bawa air dalam botol aqua gitu ya, menyesuaikan. Bawa ember aja. Bawa ember, Bawa air sendiri. Sportless bawa ember. Ternyata mereka belum tahu toilet Jepang ada remote loh yang langsung keluar. Oh iya. Tapi sebenarnya di Indo juga apa ya, perlahan-lahan kayak gitu loh guys, kayak di mall-mall Di gitu mall, ya. di Udah nggak DT. ada air mau shower ya, suka. iya. Aku pernah beberapa kali tuh kayak shock gitu loh, jadi kayak loh cuma ada tisu gitu kayak perlahan loh, lalu ya udah Jadi guys, kamu gimana waktu itu aku kayak aku tuh ngecek dulu sebenarnya, jadi kayak dulu jaga-jaga. kan sebelum dipakai itu biasanya aku siram dulu kan biar bersih gitu. Nah itu tuh aku shock kok nggak ada, terus temanku itu sebelah langsung apa ya, loh Astrid ya nggak ada itu. Aku juga kayak bingung kan, akhirnya kita gimana ya, kalinya kita keluar dulu, kita lan terus kita cari yang lain. Oke, tempat umum yang lain gitu ya, yang dekat-dekat. Kalau Kak Felix ada nggak nih? Kalau aku sih biasanya mungkin kadang kalau kita memberi itu kan suka tangan kanan ya. Biar kalian sopan ya. Kalau di luar negeri itu kan mau tangan kiri, tangan kanan itu udah biasa Aja ternyata. kita. Kalau aku sendiri sih ya sempat adaptasi juga karena emang sering kadang ketemu, kadang apa gitu kan udah kayak template gitulah. Iya benar. Tiba-tiba megang barang ini mau ngasih tuh kiri gitu. Kadang ini juga hal yang kurang baik juga untuk di Indonesia ya, yang mulai untuk orang tua, untuk sepantaran sih ya nggak apa-apa ya, aman-aman aja. Kalau belum terbiasa bahkan kita kayak maaf ya pakai kiri gitu. Tapi sudah itu kalau keluar negeri juga nggak wajib saja. Langsung aja. Mungkin dari Rafael ada sesuatu yang baru lagi gitu ya, temennya gitu selain sepatu or apa gitu. Kalau dari aku mungkin tadi udah sempat di mention waktu main game. Jadi kalau di Indonesia kan kita kadang makan pakai tangan itu Iya, biasa benar. aja. Kalau di luar negeri itu ada beberapa negara yang kalau misal kita makan pakai tangan itu kelihatan kayak orang pinggiran gitu. Iya, benar. Aneh mungkin ya di mata mereka ya, kalau kita itulah letak nikmatnya. Apalagi kalau ladang. Ada sih maksudnya. Nasi padang. masih pandas Pakai rendang, masih pandas. pakai buah opor. Jangan dibayangin sekarang, iya, jangan iya, dibayangin iya. sekarang, jangan dibayangin Lapar sekarang. aku. Iya. Sebentar lagi ya, oke. Oke, karena udah tahu ternyata banyak banget guys perbedaan-perbedaannya. Lalu bagaimana menanggapinya gitu? Shock sebentar dong harusnya, harus cepat berbaur gitu kan, biar kayak nggak aneh juga kelihatannya. Gimana nih Rafael, pernah nggak kayak gitu? Mungkin pas makan bareng atau hal lain? Kalau aku lihat mungkin nggak yang ini ya, cuman kadang kalau aku lihat karena blasteran juga jadi Iya benar. iya, jadi mereka kadang kalau misal kita lagi makan kemana
mereka pakai tangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Mereka udah bermix sama ya kita ya. udah mix ya. Oke. Jujur beda-beda ya setiap orang. Lalu kalau dari tante-tante tadi gimana tuh pendapatnya? Katri? Ada yang beda. Oke, gimana menyikapinya tuh? Atau ada hal lain gitu kan? Kalau suatu saat nanti aku pergi ke suatu syariah, Dimiliki Bel. pasti aku siapin ini sih, kayak kalau kemana-mana selalu bawa botol isinya air, selalu bawa. Tapi botol. khusus buat ini ya, bukan buat iya. aku minum guys. Air keras gitu kan isi dulu. Iya, benar juga kalau air minum galon gitu kan ya sih pasti. Ini sih pasti. Kalau Julio ada nggak nih Julio? Karena nyikapin ya. Kalau aku yang kepikiran tuh sebenarnya kalau yang cara paling umum buat nikatin ya beda-beda gitu tuh. Udah sih sebenarnya dari kita senyum aja. Senyum aja. Kesan. Kalau kita Asikin dulu. ya asik aja. Mereka melihat kita asik, oh yaudah asikin barangnya. Menurutku sih kayak gitu aja. Simpelnya sebenarnya kayak gitu. Terus kayak aku juga pernah ketemu mereka tuh kaget kalau di sini tuh apa ya? Kita yang kaget atau mereka yang kaget? Kalau mereka tuh makan alpukat tuh pakai telur gitu jadiin sarap. Oh iya. Kayak shock juga ya. jadi jus ya. Mungkin next kalau main-main ke luar negeri kita harus kayak latihan dulu di Indo. Boleh, Siapa tahu nggak ada nasi di sana kan ya. Bener tuh. Kalau dari Kak Astrid kok ada nggak nih? Kalau aku mungkin sama sih, jadi kayak sebelum aku mungkin ke luar negeri, amin. Bareng-bareng kita. Ya berarti survei dulu sih. Iya. Survei dulu negaranya tuh kayak apa kebiasaannya gitu. Terus misal musim-musim tertentu kan di Indo cuma 2 musim gitu ya. Iya benar. Kalau aku ke luar negeri mungkin kayak lebih persiapan pakaian-pakaian. Nah, ini aja kadang aku ya baju berlapis-lapis berlapis-lapis aja. Kadang AC aja aku masih kedinginan. Bener banget. Iya bersalju-salju bener kan. Tapi seru kayaknya pengen bikin all off nggak sih? Iya, aku bikin Amin lah ya kapan-kapan kita main dan iya. Oke. Lalu dari semua perbedaan dan cara menyingkapinya ada nggak sih kayak makna positif yang aku dapatkan gitu loh dari semua perbedaan-perbedaan yang ada? Mungkin dari Kak Felix terlebih dahulu ya. Apa sih kira-kira Ya, sesuatu yang bisa ditarik gitu? oke. Untuk hal positifnya sendiri sih dari semua itu kan kita bisa melatih diri ya istilahnya. Jadi kita itu enggak yang orang yang seperti itu aja gitu loh. Jadi kita bisa explore, kita bisa tahu gitu. Jadi apa kebiasaan orang ya mungkin bisa kita pelajari, ambil baiknya, kita buang jeleknya. Pelajari juga bisa di lingkungan kampus ya kayak kita-kita ini. Nanti kalau udah winter camp lagi kita bisa secara langsung kayak belajar. Join sama kita guys. Oke. Luar. banyak orang Iya. Negeri. Udah bukan Amin. Persiapan kalau misal ada nih yang rencananya membangun karir di luar negeri gitu kan. Mantep banget. Langsung aja join sama apa ini kira? Boleh ditunggu ya. Seru-seruan bareng kita. Oke, langsung aku mau denger pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Mungkin makna positifnya apa ini gitu kan Kak Tri? Mungkin Oke, sebenarnya senang banget bisa masuk Global Friends karena dari pengalaman-pengalaman yang tadi aku sama teman-teman semua cerita ini, sebenarnya itu kita dapatin dari awal banget dari Wita, dari Global Friends. Jujur ya, benar banget dari Global Friends ini kita banyak banget buat kegiatan-kegiatan internasional nih teman-teman. Kayak gitu, sehingga kita juga connect dan interaksi dengan teman-teman internasional. Kita punya kesempatan buat ke luar negeri, cari tahu pengalaman-pengalaman mereka, negara mereka, kita tahu budaya mereka, sehingga itu jadi bekal kita buat kemudian kalau pengen lanjut S2 ke luar negeri itu kita udah tahu dan kita siap buat daftar. So, kita teman-teman kita tunggu kalian untuk daftar Global Friends 2026-2027 next bulan ya berarti ya, next bulan bergabung sama kami guys. Bakal ketemu kakak ganteng ini dan kakak cantik ini dan masih banyak banget orang-orang keren di dalam sini guys. Jangan lupa daftar ya. Pantau terus. Balik Siap juga tuh nanti. nonton jangan lupa nih podcast kita kali ini. Maksudnya banget. Expo jangan lupa datang ya. Expo Ya, kita ada expo juga ya. September kalau aku nggak salah ya. 6 September. Oke, gas aja. Catat ya guys. Oke, langsung aja daftar di Unika dan join kita di Global Fresh. Karena bener banget ya kata Kak Tri, aku juga pengalaman pribadi kayak jadi follow-followan sama teman-teman dari luar negeri itu tuh
dari winter camp kemarin. Jadi kayak kenalan tiba-tiba mengakrabkan diri gitu guys. Jadi kayak bisa ngeliat instastory mereka gitu. Mereka ngapain sih di sana gitu kan. Kadang saya juga guys. Oke guys, seru banget. Pertanyaan-pertanyaan aku terjawab semua dan aku jadi lebih banyak pengetahuan nih ya dari teman-teman semua dan lebih asik dan aku yang nggak mau asik sendiri. Aku tunggu teman-teman di Global Friends. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, obrolan kita hari ini tuh berjalan lancar dan kayak sharing ini bener-bener masuk ke aku gitu loh. Jadi kayak kita tuh mengerti apa sih pentingnya berinteraksi sama teman-teman dari luar negeri. Kalau kita ketemu nggak sengaja atau mungkin kalau teman-teman ada rencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya ini juga menjadi bekal penting mulai dari mengenali culture shocknya dan gaya bicara budaya mereka itu sudah termasuk penting banget. Nah, aku juga mau berterima kasih sama narasumber-narasumber kita di sini yang sudah berkenan hadir. Ada Kak Astrid, Katri, Julio, Rafael, dan juga Kak Felix. Dengan banyak banget pengalaman-pengalaman mereka yang pastinya menarik-menarik dan bermanfaat untuk kita. Nah, aku Lia sebagai host di episode kali ini pamit undur diri. Bye-bye. Bye.